Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya saya ingin bersyukur, bergembira dan memuji Anda semua, termasuk yang tadi saya dengarkan dari awal berbicara sangat cerdas, melebihi saya. Saya bukan soal mengagumi Anda, bukan soal Anda mentakjubkan, tetapi karena Anda telah menunjukkan kepada saya perilaku-perilaku dan ekspresi yang membuat saya mau tidak mau lebih mencintai Anda lagi. Jadi karena menambah cinta saya itulah. Tapi gini, cinta itu seperti sejenis minuman yang Anda harus perjelas dulu wadahnya, apa dia sloki, apa Anda bawa batok, apa Anda bawa gelas atau bawa cangkir, Anda harus punya spektrum dulu. Jadi sebelum kita ngomong Jam'iyah Al-Ma'iyah, Jannatul Ma'iyah, Anda semua di seluruh Indonesia persis seperti ini. Harapan-harapan saya ke depan sampai ke soal yang tadi disebut globalisasi, khandak kita ini khandak pada level apa, pada konteks apa, dan sebelum itu semua kita mesti memperjelas dulu posisi kita. Jadi Anda ini kalau naik ojek itu berarti kan skalanya cuma dari kampung ke kampung. Tapi kalau Anda naik kereta berarti mungkin Anda agak dari kota ke kota. Kalau Anda naik pesawat dari pulau ke pulau. Nah, Anda ini sedang dalam menjalani kehidupan yang ojek apa yang kereta apa yang pesawat. Dan tiga itu tidak hanya tiga, dia juga bisa bermacam-macam, ada 1000 kendaraan dalam kehidupan. Oleh karena itu, pilkada pasti bagian dari itu semua, tapi pilkada ini kan urusan ojek. Urusan jangka sangat pendek, urusan ini cuman battle, ya ini pertempuran sesaat. Dan yang Anda lakukan ini jangka panjang. Nanti saya akan jelaskan. Oleh karena itu, mbok udah sekalian aja kita berangkat dari awal mula. Anda ingat ketika Allah ambil keputusan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Itu kan kata-katanya fil ardi khalifah. Jadi Allah akan bikin khalifah di bumi. Kemudian ada adegan di mana malaikat menawar, membantah. Kemudian yang paling ngeyel kemudian diibliskan. Malaikat yang diibliskan dia dikasih peran yang berbeda, antagonis. Jadi kalau Jibril itu protagonis, kalau Kanzul Jannah ini si iblis ini maka disebut iblis karena dia antagonis. Kita tidak omongkan itu, tapi adegannya adalah setelah dia dibikin oleh malaikat Israel dengan mengambil tanah liat entah dari Kebumen entah dari Purworejo, saya tidak tahu, saya belum selidiki sampai saat itu. Tapi jelas tanah liat ya. Israel lah yang membuat patung atau tapel itu. Maka dia juga yang punya hak untuk mengambil nyawa yang dititipkan oleh Allah kepada tapel itu. Jadi tidak ada orang yang berhak kecuali dia berjasa sebelumnya, kan begitu. Saya tidak persoalkan itu. Yang saya ingin omongkan sama Anda adalah begitu dibikin tapel dan ditiupkan roh 3 kali, bahkan 4 kali oleh Allah. Pertama kalbunya, kemudian akalnya, kemudian batinnya, butunnya, kemudian syahwatnya. Itu kan terus sama Allah tidak disuruh taruh di bumi tapi di surga. Kan di surga. Nah, maka si oposan ini yang namanya iblis ini punya alasan untuk meneruskan oposisinya. Loh, katanya di bumi kok di surga? Demi firmanmu sendiri aku akan pindahkan Adam ini dari surga ke bumi, kan begitu. Karena janjinya kan keputusan presiden kan ditaruh di bumi, kok ditaruh di surga, kan gitu. Maka terjadilah fenomena yang namanya talbis. Terjadilah fenomena di mana Adam taat kepada yang datang kepada dia, yang ternyata iblis, tapi dia tidak tahu bahwa itu iblis karena kostumnya kostum malaikat, wajahnya wajah malaikat, make upnya malaikat, cukurannya bahkan bajunya segini juga baju malaikat. Jadi si Adam merasa
dia sedang ditamui, mendapat tamu yang namanya malaikat. Bukan Jibril, bukan Mikael. Kalau Anda orang Jawa, bukan Joborolo, bukan Mokoholo, bukan Hosoropolo, juga bukan Joborolo, bukan Hojorolo. Kalau Israel itu Hajarala. Kalau Jawa, Bugis saya tidak tahu. Kapan-kapan. Ya. Jadi talbis adalah fenomena kemunafikan pertama, fenomena pencitraan. Jadi iblis mencitrakan diri sebagai malaikat, maka manusia tertipu dan Adam seluruh Indonesia tertipu oleh talbis itu. Gitu kira-kira ya. Oke, ini pertama. Jangan berhenti pada simbol, jangan berhenti pada kostum malaikatnya. Apa saja, pokoknya apa yang menurut orang dianggap baik, itulah yang dipakai oleh para orang yang berkepentingan supaya dipilih dia akan berpakaian seperti itu, kan gitu. Nah, ini tidak ada ikatan apakah serban atau bukan, tidak ada masalah. Sebab serban itu juga kostumnya Rasulullah, juga kostumnya Abu Jahal, sama aja. Jadi saya tidak curiga kepada kostumnya, saya curiga kepada pengkostumannya. Jelas ya? Jelas ya? Nah, terjadilah peristiwa kemunafikan yang pertama. Dan Anda tahu kalau saya belok sedikit, sesungguhnya konstelasinya setahu saya di Al-Quran itu tidak ada ini Muslim, ini Nasrani, ini Yahudi, Majusi, Buddha, Hindu, Katolik, Dharma Gandul, tidak ada. Setahu saya konstelasinya adalah muslimun, munafikun, kafirun, musyrikun, fasikun, zalimun, dan seterusnya. That's constellation. Jadi saya tanya sama Anda dulu ini supaya objek atau kereta atau pesawatnya jelas. Menurut Anda, yang penting itu Anda apa kelakuan Anda? Jadi yang penting itu akhlaknya apa identitasnya?